Kemudian juga saya pernah ada kontrak satu kamar di rumah Mbah Cari Warsito. Itu satu kamar itu 1 bulan harganya 50.000. Nah, ada kisah di situ kenapa ternyata waktu saya kontrak 1 bulan 50.000 itu saya tidak mampu bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sesuatu bahwa dunia ini telah berubah dan akan terus berubah. Nanti kita lihat, saya berharap ini juga menjadi fakta bahwa kita yang dalam saat ini dalam kondisi kurang bagus selalu mempunyai harapan dan husnudzon, berprasangka baik bahwa nanti ada saatnya kita akan berubah. Dan berubahnya kemana? Tergantung arah kita mau kemana. Oke, pertama saya mau cerita tentang diri saya dulu, kawan-kawan. Posisi saat ini saya jadi salah satu jadi anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat yang kebetulan periodenya sudah 3 kali. Kita coba tulis saat ini ya. DPRD itu saat ini mulai tahun 2014. Kemudian sebelumnya itu menjadi kepala desa di Sungai Melawen dari tahun 2007. Sebelum itu, jadi posisi saya saat itu adalah menjadi kaur, jadi perangkat desa tahun 2006. Kemudian turun lagi mulai tahun 2002 itu menjadi tukang kerja nih, tambal ban dan warung makan. Ini bukan usaha, namun ini pekerjaan. Jadi usaha yang sangat kecil kemudian dikerjakan sendiri pada saat itu. Ini tahun 2002. Tahun 2001 ini posisi kami ada di perkebunan kelapa sawit. Posisinya apa? Driver sekaligus pemuat BM. Kalau dulu sebutannya BM ya, pemuat sawit 2001. Pada tahun 2021 awal, saya tinggal di Desa Sumber Agung. Jadi di Desa Sumber Agung ini saya tinggal sekitar selama 4 bulan. Dan saya jadi ingat, saya ingin terima kasih, saya sampaikan kepada saudaraku Mas Gianto atau Mbak Pur. Saya nginep tinggal di rumah beliau waktu rumah itu masih dalam keadaan lantainya tanah. Jadi kami tinggal di situ. Kemudian juga saya pernah ada kontrak satu kamar di rumah Mbah Cari Warsito. Satu kamar itu 1 bulan harganya 50.000. Nah, ada kisah di situ kenapa ternyata waktu saya kontrak 1 bulan 50.000 itu saya tidak mampu bayar. Jadi tidak mampu bayar. Saya sama keluarga, sama istri dan anak begitu kondisi terpuruk pada saat itu. Nah, karena di Sumber Agung ini keadaannya pada waktu itu tidak punya tanah, tidak punya tempat tinggal, apalagi tempat tinggal, tanahnya tidak ada, apalagi rumah, jadi tidak ada apa-apa sudah. Nah, dalam kondisi seperti itu saya harus mikir bagaimana supaya kami ini bisa dapat tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu gratis. Maka saya harus kerja ke perkebunan Mandah di PT GSPP di Afdeling Fanta.
kemudian pindah ke Eko. Saya masih ingat ini teman-teman, kalau di Abdul Infanta ini asistennya zaman itu Mas Aran, ada teman namanya Pak Marjuki dan lain-lain. Kalau di Eko ini mandor satunya Pak Kemi, adiknya namanya Pak Bambang, kemudian mandor rawat dan panen, dan ini ada namanya Mas Rian, ada namanya Mas Lege, ada supir satu lagi namanya Pak Mantep. Jadi saya masih ingat betul ingatan dengan kawan-kawan di perkebunan ini. Disinilah kami dapat tempat tinggal. Tempat tinggal itu luar biasa. Orang lain sudah tidak mau lagi nempati karena saking buruknya. Namun kami tempati beserta keluarga. Karena apa? Karena kondisi saat itu memang kami sangat membutuhkan tempat tinggal. Yang penting aman dari hujan. Oke. Artinya betapa berat kondisinya. Maka tadi yang ingin saya sampaikan sebagai berbagi pengalaman saya adalah dunia ini telah berubah dan akan terus berubah. Maka dari posisi ini, kemudian di PT GSPP ini beberapa bulan, sekitar 6 bulan, 3 bulan di Fanta, 3 bulan di Eko, kemudian kami berpindah ke PT GSIP. Nah, nyelip di sini ada GSIP. Oke, GSIP, Golf. Jadi kami tinggal di Golf, ada bersama dengan Pak Tahar, dengan Mas Lasti, dengan banyak sekali Tugino dan kawan-kawan posisi di sana. Disinilah kami bekerja, kadang muat, kadang nyopir, kemudian juga bersama istri yang kerja kadang mupuk sawit, kadang juga dia dapat tugas circle, nyari ulat, api, dan lain-lainnya. Alhamdulillah selama 1 tahun kami di perusahaan ini, kemudian ada kisah di dalamnya, ini kisah yang begitu mengharukan. Ada orang yang kemudian membantu kami sehingga kami bisa menyewa tempat di satu desa di Pandu Senjaya. Maka disitulah mulai kami pinjam kompresor, kami pinjam peralatan, kemudian kami bisa membuka tempel ban yang begitu kecil. Namun ternyata alhamdulillah, menurut saya usaha yang kecil itu ternyata adalah sebuah pintu. Ketika kami buka, ternyata di dalamnya banyak, begitu luas, dan di dalamnya juga ternyata alhamdulillah bisa berkembang dari waktu ke waktu. Akhirnya kami punya usaha, semakin hari semakin baik, semakin bertumbuh. Akhirnya di tahun 2002 dari Pandu Senjaya Tempel Ban ini kami pindahlah ke Desa Sungai Melawen tahun 2003 awal. Nah, di Desa Sungai Melawen alhamdulillah kondisi semakin baik. Sudah mulai mempunyai karyawan, mempunyai tim, alhamdulillah, sehingga kami punya waktu luang. Nah, kami punya waktu luang itulah kami gunakan untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah bahwa kami sudah mulai punya kehidupan, punya mata pencaharian sendiri. Yang dulu punya jadi karyawan dan tidak ada lagi bawahannya, sekarang kami mulai mempunyai karyawan pada saat itu. Maka kami bersyukur dengan cara kami memberikan waktu, tenaga, juga pikiran bergabung untuk mengabdi kepada masyarakat. Disinilah kami mulai daftar menjadi kaur pemerintahan. Dapat kaur pemerintahan di tahun 2006 itu. Kemudian pemilihan kepala desa, ada pemekaran desa antara Desa Lada Mandala Jaya, Desa SP2 dengan Desa SP5, Desa Sungai Melawen dipecah. Setelah definitif perlu kepala desa. Alhamdulillah pada saat itu Allah berikan amanah, masyarakat juga berikan amanah menjadi kades di tahun 2002. Kemudian ketika kami jalankan ini selama hampir 1 periode, kami merasa bahwa ternyata bersyukur dengan cara mengabdikan diri kepada masyarakat itu ternyata begitu baik dan tidak rugi, dan juga tidak membuat kami bangkrut. Maka saya dan keluarga memutuskan untuk bersyukur lagi lebih dalam dengan cara mengabdikan diri, mendaftar untuk menjadi anggota DPRD di tahun 2014. Nah kawan-kawan, ternyata alhamdulillah dengan cara mengabdi sebagai manifestasi bersyukur kita kepada Allah, ternyata Allah betul-betul menambah, memberi lebih baik, dan itu yang kami rasakan. Sehingga kami saat itu tidak berhenti, pengen mengabdi lagi dan pengen mengabdi lagi. Kenapa harus mengabdi? Kenapa harus mencari posisi? Bapak Ibu sekalian, kalau saya berdiri statusnya sebagai pribadi, seandainya ada pondok pesantren, seandainya ada orang membangun masjid, meminta sumbangan kepada saya, paling-paling saya bisa membantu 100.000, itu sudah banyak.
Dan membantu 100.000 itu pun kalau orangnya datang meminta. Tapi ketika kita menjadi seseorang yang punya posisi, seseorang yang diberi amanah, anggap aja lah bahasa kasarnya menjadi bagian daripada pemangku kebijakan, menjadi pejabat. Ketika ada masjid minta bantuan, kita bisa berikan 50 juta. Musola minta bantuan, kita bisa berikan 50 juta. Ada sekolahan SMP mau minta musola, kita bisa berikan 250 juta. Nah, itulah tujuan kenapa kita mempunyai niat, mempunyai misi untuk menjadi salah satu bagian daripada pemangku kebijakan di daerah kabupaten. Sehingga dengan adanya posisi itu, kami bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak. Kawan-kawan, ini salah satu bukti ketika kita husnudzon, kita berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita susah, tidak punya apapun, tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, tidak punya uang, bahkan hutangnya pada saat itu adalah begitu luar biasa, menjadi beban berat. Maka ternyata dengan kesabaran ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ternyata akhirnya pelan-pelan tidak terbayangkan. Saya tidak pernah menduga, juga tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah membayangkan dalam doa pengen sesuatu seperti ini, atau bahkan pengen materi, pengen kendaraan yang mewah, atau apapun itu, pengen rumah yang megah, atau apapun itu, kami tidak pernah kebayang. Yang kami bayangkan pada saat di sini sengsara, kami hanya ingin mendapatkan uang untuk bayar hutang, itu saja. Hanya ingin kami bisa hidup lebih layak, dan alhamdulillah kami jalani dengan fakta-fakta yang ada. Akhirnya, Masya Allah, tabarakallah, ternyata sampai hari ini saya harus bersyukur yang begitu amat mendalam, karena Allah memberikan lebih daripada yang kami minta. Oke, untuk tahap ini saja dulu. Nanti kita berikan cerita lainnya. Terima kasih.